Goalnya 2 tahun itu induk 1000. Ketika induk 1000, ini saya tunjukkan dulu. Kalau Bapak Ibu kepengen punya induk 1000. 1000 ini ditetaskannya 4 lah fairnya. Kenapa kok 4? Begini ceritanya. Ayam itu 1 bulan telur berapa butir Bapak Ibu? 10. Telurnya ayam 10. Telur ini semua bagus atau tidak? Ada yang bentuknya oval, ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya bagus. Nah, saya ini juga tidak bisa gambar ini. Yang bentuknya terlalu oval jangan ditetaskan, yang bentuknya bulat jangan ditetaskan, yang bentuknya sempurna yang ditetaskan. Anggap aja yang sempurna ini adalah 5. Dari 5 yang netas 4. Begitu ceritanya. Yang tujuan yang 5 ini dijual Pak. Untuk apa? Untuk beli pakan induk. Untuk beli dedak atau pakan. Nah, yang 4 ditetaskan. Berarti kalau punya induk 4.000, per tiap bulan 4, berarti berapa omsetnya per bulan? 4.000 ekor. Kali harga 40.000. Berarti ketemu berapa pendapatan per bulan? 160 juta. Ya betul ya? 160 juta. Kalau sudah 160 juta, sudah jadi miliarder atau belum? Sudah. Kan per bulan ini. Betul ya? Asalkan hidup. Asalkan pakannya gratis. Kalau pakannya beli, tidak jadi untung, buntung. Jadi teori pertanian itu Bapak Ibu mengikuti teori matematika. Minus dikalikan minus sama dengan plus. Ternak ayam untung atau rugi? Fairnya. Rugi. Tanam jagung untung atau rugi? Fairnya. Rugi dikalikan, rugi dikerjakan sama-sama, jadinya untung. Bagaimana caranya untung? Harus dikalikan. Harus dilakukan bersama-sama. Saya minta tolong, 10 plus 1, itu Bapak Ibu beli dedak per hari, itu masih 1 kilo. Kenapa kok masih beli 1 kilo? Karena limbahnya Bapak Ibu maksimal sekali 1 kilo. Coba mulai besok ditimbang, limbahnya Bapak Ibu sehari berapa? Buktikan. Banyak orang selalu katakan, oh sampah saya banyak kan tidak pernah nimbang. Besok tolong ditimbang. Rata-rata itu 0,5 sampai 1 kilo per hari. Jadi kemampuan satu keluarga itu cuma maksimal 10 ekor ayam plus 1. Itu saja yang separuh beli. Supaya ayamnya tidak berhutang kepada Bapak Ibu dan ayam itu tidak menjadi beban hidup Bapak Ibu. Saya minta tolong kalau ambil telurnya ayam hitung beli. Belinya bagaimana? Kalau saya punya 10 ekor ayam, berarti telur 1 bulan berapa? 100 kan? Betul ya? Yang ditetaskan 50 kan? Yang dijual berapa? 50. Kalau 50 kali harga 2.000 ketemu 100.000. 100.000 ini sebagai gantinya beli dedak dalam waktu 1 bulan. Ini fairnya. Terus bagaimana Pak kalau jadi miliarder? Wong kelihatan ini sudah tidak untung. Di sini kata kuncinya. Ini untung atau rugi Bapak Ibu kalau cuma pelihara 10? Tidak untung Pak Pok ini. Betul ya? Untung kita di mana? Di anakan yang 40 ekor per bulan. Lah 40 ekor ini makannya dari mana? Kan harus beli semua kan? Betul atau tidak? Supaya ini tidak beli, berarti kita harus menyiapkan pakan. Pakan yang paling gampang untuk ayam namanya jagung. Ada ayam tidak mau makan jagung enggak di sini? Kita punya produk lokal. Saya senang dengan jagung Madura. Karena apa jagung Madura ini saya andalkan Bapak Ibu, tahan hidupnya luar biasa. Dia tidak pernah berhenti berbuah walaupun buahnya mungil sekalipun. Tapi tetap berbuah. Goal kita kan cuma 1, tanam 1 keluar 100. Minta tolong, tanam 1 keluar 100. Bapak Ibu kan yang butuh ini kan? Perputaran apa yang bisa membuat kita jadi cepat?
Jagung saya andalkan ini, kenapa? Nanti sebentar lagi saya kasih contohnya jagung Bapak Ibu. Jagung yang termungil itu seperti apa. Nah, jagung usianya berapa lama Bapak Ibu? Berapa? Kalau jagung hibrida 3,5 bulan, 90 sampai 105 hari. Kalau jagung Madura usianya itu 2 sampai 2,5. Kenapa? Karena batangnya kecil. Kita anggap aja 3 bulan, oke? Sekarang saya buat rumus, 1 menjadi 100. Banyak atau sedikit? Jagung hibrida itu 1 jadi 700. Kalau Bapak Ibu beli jagung hibrida, 1 kilo itu potensi hasil 7 kuintal. Itu potensi hasil kalau tidak sakit, kalau tidak bule. Tetapi kalau jagung Madura, itu 1 keluar 100. Jauh atau tidak bedanya? Kalau 1 jadi 100, saya tunggu ini dulu deh. Tapi percayalah 100-an. Lebih kecil dari itu sulit Bapak Ibu. Dalam waktu 3 bulan. Bulan pertama saya tanam 1 kilo. Bulan keempat berarti saya ambil dari 100 kilo ini 10% Bapak Ibu yang tanamannya tinggi. Jadi tanaman Madura itu kan ada yang pendek ada tinggi tanaman jagung. Betul ya? Yang tinggi-tinggi tolong jangan dipanen. Yang pendek-pendek dulu dipanen. Setelah yang pendek-pendek dulu habis, sisakan tambahan waktu 1 sampai 2 minggu. 1 minggu lah. Tolong yang tua, yang tinggi-tinggi baru dipanen. Kumpulkan untuk benih. Tidak perlu banyak, 10% saja. Ini dijadikan benih lagi. Berarti bulan keempat saya punya benih Bapak Ibu. Berapa banyak benih saya? 10 kilo. Kalau 10 kilo, kalau potensinya 1 jadi 100 berarti menghasilkan berapa? 1.000. 1.000 menghasilkan 100, menghasilkan 10.000. 10.000 menghasilkan 1 ton bibit, menghasilkan 100.000. 100.000 menghasilkan 10 ton bibit, menghasilkan 1 juta, 1.000 ton. 3, 7, 10, 13. Berapa bulan? 1 tahun lebih 1 bulan. 1.000 ton. Seandainya harga jagung ini kalau di pasaran minimal 10.000. Tapi kalau konsep kita buat yang jagus, jual yang murah, kita jual 5.000. Berapa berarti kalau dijual 5.000 Bapaknya? Uangnya Bapak Ibu? 5. Dibagi 2 dengan petani. Bapak Ibu terima 2,5, petani terima 2,5. Saya minta maaf. Jadi miliarder enak mana? Ayam atau pakan? Kalau ayam 10 berapa tahun jadi miliarder? Kalau jagung berapa tahun jadi miliarder? 1 tahun. Loh, nah ini betul ini. Mumpung ada Pak Lurah, kita gosok dia. Saya tanya Pak Lurah, Pak kemarin kan cerita, tanahnya kan banyak jagung juga, betul ya? Untung atau tidak Pak petaninya Pak? Pak Bu. Tapi yang hebat petani satu. Kadang untung, kadang rugi, tetap bertani. Seandainya Bapak nanti pulang dari sini, Bapak praktek dulu. Jangan semua ya, praktek. Butuh waktu berapa lama? 1 tahun. Ini sudah lurah ke berapa? Pertama. Pengen yang ketiga kali kan? Gini, saya ajari Bapak Ibu. Jadilah kepala desa tanpa uang. Ada 1 syaratnya. Buat masyarakat bahagia. Bagaimana membuat masyarakat bahagia dan kita bisa menjadi kepala desa. Jangankan kepala desa. Kalau saya tambahin sedikit lagi jadi bupati kok. Bupatinya jagung. Caranya bagaimana? Begini. Untung kan belum pasti. Betul? Mengeluarkan uang pasti tidak petani? Pasti. Ayo kita hitung. Yang membuat petani mengeluarkan uang itu apa? Nomor 1 bibit. Nomor 2 apa? Pupuk. Nomor 3 insek. Nomor 4 panen. Ya nomor 1 tanam. Nah saya minta tolong. Tanam ini kan wajib kita kerjakan petani. Betul atau tidak? Kerjasama enggak? Kerjasama tanam pakai tenaga enggak? Pakai. Kadang-kadang minta maaf Bapak Ibu. Untuk ngitung penghasilan hasilnya
100% modal balik lo belum tentu petani itu. Yang pasti dikeluarkan petani cuma tanam saja. Tolong Pak, bibit beri, pupuk beri, insek beri, panen Bapak yang panen. Tenaga panen Bapak yang panen. Supaya apa? Kalau bukan Bapak yang panen, habis jagungnya. Dibawa pulang. Dan tidak kembali modal. Jadi biaya petani cuma tanam sama dangir. Tahu dangir Bapak Ibu? Umur 30 hari bersihkan rumput sama mupuknya. Sudah itu biayanya. Tidak keluar uang sama sekali. Target saya 1 hektar keluar 5 ton sampai 6 ton per hektar. Berarti kita buat 5 ton aja deh. Betul ya? Kalau kita bagi 2 dapatnya berapa? 2,5 ton. Kalau harga kali 10 kali 5.000 saja ketemu berapa? 12.500.000 per hektar. Ini untung atau rugi petani? Pasti untung atau tidak? Pasti untung. Seandainya dapat cuman 1,5 ton seandainya. Masih tetap untung atau rugi petani? Tetap untung. Bapak sebagai investor yang buat pupuk, yang buat benih, tetap untung enggak? Tetap untung. Inilah yang saya sebut dengan win-win solution. Di dalam bisnis Bapak Ibu, untungkan teman kita. Untungkan mitra kita. Maka insya Allah Bapak Ibu juga akan diuntungkan. Seandainya program ini dijalankan. Satu desa berapa hektar Pak tanahnya Pak? 300? Kebanyakan. Oh, masa cuma 50? Oh, yang Tegalan. Sama sawah. 100 hektar loh. 100 hektar Bapak Ibu, kalau benih 1 hektar kalau ini bisa sampai 50 sampai 80 kilo benih. Berarti butuh berapa ton di sini? 5 ton. Nah, separuhnya ini Pak. Kan bahagia tuh tengok-tengok 1 bulan dapat 1 M. 1 tahun dapat 1 panen dapat 1 M, itu bahagia enggak kira-kira? Rakyatnya ikut bahagia enggak kira-kira? Ikut. Tugasnya sebagai kepala desa apa? Rakyat diajari bertani, terus tugasnya Bapak apa? Jalan-jalan ke pabrik pakan. Buat koneksi dari petani ke pabrik pakan, supaya harganya tidak 5.000. Bapak Ibu seandainya minta maaf. Bapak Ibu tanam jagung, cara BSM. Keluarnya cuma segini gitu, kira-kira gimana kira-kira? Bisa enggak kira-kira buat lebih kecil dari ini lagi kira-kira? Tapi kalau Bapak Ibu lihat ini sudah mungil kan? Ada lagi yang lebih mungil kira-kira susah. Gitu. Tapi kalau target kita hanya sebesar ini, mudah atau susah? Mikir atau tidak Bapak Ibu? Enggak mikir. Ingat baik-baik. Jagung ini dulu yang ditanam berapa biji? Pasti. Enggak mungkin 2 kan? 1 menghasilkan ini. Tapi hebatnya jagung Madura 1. Dia pasti berbuah.